Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luxio Widyastuti, NPM 260230493, kelas RPLA semester 4 Pokja Brebes. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Minat Belajar Anak dalam Pembelajaran Sains di TK Pertiwi Kaliwlingi, Kecamatan Brebes. Latar belakang dari penelitian ini yaitu bahwa rendahnya minat belajar anak didik di TK Pertiwi Kaliwlingi, Kecamatan Brebes. Hal ini disebabkan oleh pengajaran yang hanya terpusat pada guru, sebagaimana terlihat, dan hanya guru yang banyak berperan di dalam kelas sehingga anak muda merasa jenuh dan bosan. Berkaitan dengan permasalahan di atas, peneliti ingin mengetahui secara langsung tentang pembelajaran sains dapat meningkatkan kemampuan minat belajar anak di TK Pertiwi Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, dan memperbaiki proses belajar mengajar di TK Pertiwi Kaliwlingi, Kecamatan Brebes. Melalui metode ini diharapkan dapat memecahkan masalah di atas, karena melalui cara atau metode yang tepat dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif dalam menstimulasi anak didik merespon dengan antusias sehingga tujuan dari pembelajaran akan tercapai. Selain itu, metode pembelajaran sains akan dapat menstimulasi pikiran, perasaan, perhatian anak, karena anak terlihat aktif dalam eksplorasi dan membangun pengetahuannya sehingga menimbulkan minat belajar yang tinggi pada anak didik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merangsang minat belajar anak melalui pembelajaran sains serta memaksimalkan potensi diri anak, dan untuk mengetahui apakah melalui pembelajaran sains dapat meningkatkan minat belajar anak di TK Pertiwi Kaliwlingi, Kecamatan Brebes. Manfaat penelitian ini ada 3, yaitu 1, bagi siswa. Bagi siswa itu untuk meningkatkan minat belajar anak dalam kegiatan pembelajaran sains dan dapat mengoptimalkan aspek-aspek perkembangan anak. Yang kedua yaitu manfaat bagi guru, yaitu menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat dilakukan atau dilaksanakan untuk pembelajaran di sekolah. Yang terakhir, manfaat bagi anak, yaitu dapat meningkatkan proses pembelajaran dan minat belajar dalam anak. Landasan teori. Pengertian minat. Menurut Ahmadi, minat adalah sikap jiwa orang seorang termasuk ketiga fungsi jiwanya, yaitu kognisi, konasi, dan emosi yang tertuju pada sesuatu, dan dalam hubungan itu unsur perasaan yang kuat. Sedangkan menurut Slameto, minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Menurut Jali, minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Sedangkan menurut Crow and Crow dalam Jali 2008 nomor 121, minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Kesimpulan dari para pendapat para ahli yaitu kesimpulannya bahwa minat adalah rasa ketertarikan, perhatian, keinginan lebih yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal tanpa ada dorongan.
Pengertian belajar. Belajar yaitu perubahan dalam diri pelajarnya yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku akibat dari interaksi dengan lingkungannya. Pengertian minat belajar. Minat belajar adalah kecenderungan individu untuk memiliki rasa senang tanpa ada paksaan sehingga dapat menyebabkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku. Sedangkan ciri-cirinya yaitu memiliki kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang sesuatu secara terus-menerus, memperoleh kebanggaan dan kepuasan terhadap hal yang diminati, berpartisipasi pada pembelajaran, dan minat belajar dipengaruhi oleh budaya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi minat belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pengertian sains menurut para ahli. Abu Hamidi menyatakan bahwa sains sebagai ilmu teoritis yang didasarkan atas pengamatan percobaan terhadap gejala alam berupa makrokosmos dan mikrokosmos. Sedangkan menurut Amin, sains sebagai bidang ilmu alamiah dengan ruang lingkup zat dan energi baik yang terdapat pada makhluk hidup maupun tidak hidup lebih banyak mendiskusikan tentang alam. Menurut James Conan, sains sebagai suatu deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain yang tumbuh sebagai hasil serangkaian percobaan dan pengamatan serta dapat diamati dan diuji coba lebih baik. Menurut Fisher itu sebagai pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode yang berdasarkan pada pengamatan dengan penuh penelitian. Kemampuan sains anak. Pengembangan kemampuan sains dapat dilakukan melalui kegiatan keterampilan mengamati, mengklasifikasikan, mengukur, memperkirakan, melakukan percobaan, dan komunikasi. Metode penelitian yang digunakan, metode penelitiannya yaitu setting penelitian, meliputi tempat penelitian. Di sini saya melaksanakan penelitian di TK Pertiwi Kaliwulingi, Kecamatan Brebes, dan waktunya yaitu bulan Februari sampai Maret dengan melaksanakan siklus selama 2 siklus dengan persiapan penelitian. Peneliti mempersiapkan skenario perbaikan rencana kegiatan 1 siklus dan rencana RPPH. Subjek penelitiannya yaitu siswa-siswi TK Pertiwi Kaliwulingi, Kecamatan Brebes. Sumber data dari anak atau siswa dan dari guru. Sedangkan teknik dan pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, serta indikator kinerjanya yaitu indikator anak dan indikator guru. Analisis data. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Milis dalam upaya dilakukan oleh guru yang berperan sebagai peneliti untuk merangkum secara akurat data yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang dapat dipercaya dan benar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.